Pemirsa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak ada negara yang imun terhadap teror ISIS. Namun pemerintah bekerja keras dan menyatakan belum ada indikasi ancaman untuk Indonesia, meski 36 orang yang tergabung di ISIS sudah ada di Indonesia. Serius mengenai itu. Nanti kami selesai ini akan rapat mengenai itu, dan itu salah satu isu yang kami bicarakan bersama-sama counterpart kami. Apakah sudah diketahui Pak, 30 orang ini kemana saja Pak di Indonesia? Kalaupun saya tahu, saya nggak beritahu kamu juga. Tapi kami sudah kerja, don't worry, kita kerja dan kita serius menangani ini. Tapi saya ingin katakan berkali-kali, tidak ada satu negara pun yang imun terhadap ini. Anda lihat kemarin Paris, selesai itu masih ada kejadian. Jadi kita harus sama-sama semua bekerja sama, tidak bisa hanya pemerintah saja. Ya. Pak, apakah Indonesia merupakan target ancaman utama ISIS Pak dengan kepulangan 30 orang ini? Sampai hari ini kita belum dapat indikasi begitu, tapi yang jelas mereka melakukan operasi dari mulai di daerah Middle East, kemudian di Eropa, dan ya kita mesti bersyukur sampai hari ini kita masih cukup ketat melakukan monitoring itu. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan dan di studio kita telah hadir Bapak Al Haidar, pengamat teroris. Terima kasih Pak Al Haidar sudah hadir bersama kami. Ya. Meskipun tidak ada negara yang imun terhadap teroris itu sendiri, tapi Indonesia sendiri seberapa potensial Pak untuk mendapat serangan? Kita tahu Paris adalah suatu lokasi yang tidak kita sangka dan tidak diduga kemudian mengalami hal yang serupa. Iya, banyak anggapan bahwa Indonesia jauh lebih longgar ya, dan saya kira memang saat ini kebijakan imigrasi Indonesia seharusnya lebih ketat, ya. Dan mungkin ya cara mereka masuk ke Indonesia itu jauh lebih gampang, mungkin katakanlah sekitar 20 atau 30% lebih lebih longgar ya. Ketimbang untuk masuk ke Eropa. Apalagi kan sekarang ini imigrasi kan memberlakukan banyak visa on arrival ke Indonesia. Jadi orang kadang-kadang nggak sempat lagi dilihat orangnya gitu, identitasnya dan sebagainya. Jadi harus lebih ketat lagi begitu ya Pak ya? Saya kira harus lebih ketat lagi dan tidak terlalu mementingkan untuk pariwisata. Ya. Karena ini mereka bisa membonceng pariwisata kan untuk bisa masuk ke Indonesia ataupun apa begitu. Begitu juga mereka kan selama ini pergi ke Suriah itu membonceng banyak travel tour ya, untuk bisa ke Turki dan sebagainya, dan di sana mereka bisa langsung melarikan diri dan tidak lagi menggunakan tiket balik. Baik, Pak Haidar, kalau kita lihat beberapa titik atau lokasi terjadinya serangan teroris ataupun juga ledakan bom dari teroris ini kan ini terlihat random begitu, atau adakah kemudian Anda membaca ini sebuah pemetaan yang terstruktur begitu negara-negara mana saja dan maksud teror yang dilakukan di beberapa negara itu? Iya, sebenarnya kalau kita bisa memetakan lebih awal ya, itu bisa lebih bagus. Memang pihak Jerman dari Bundeskriminalamt dari Jerman itu sudah menyatakan bahwa dia sudah menemukan beberapa orang yang membuat bom dan akan dibawa ke Prancis. Tapi pihak Prancisnya sendiri kan tidak begitu mempedulikan informasi itu. Terus juga ada beberapa informasi dari Turki juga tidak ditindaklanjuti oleh beberapa negara Eropa. Jadi saya kira ini masalah bagaimana menghargai informasi. Dan untuk Indonesia saya kira orang-orangnya, aparat-aparatnya sangat concern dengan informasi. Kalau Anda melihat kekuatan intelijen kita sendiri di dalam negeri sejauh ini seperti apa? Apakah akan siap menghadapi ancaman-ancaman teror seperti itu? Iya. Atau sudah punya langkah preventif? Kalau dulu memang kelihatannya mereka tidak bekerja ya, atau bekerjanya sedikit sekali. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa sudah sangat maju, karena ada beberapa orang yang mau meledakkan bom di Jakarta Pusat itu sudah bisa ditemukan ditangkap lebih dulu ya di daerah Ben Hill. Dan ini saya kira sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, terutama dari aparat kepolisian ya. Dan itu apalagi kan kemudian aparat kepolisian juga bisa menangkap Nurdin M. Top, Dr. Azhari dulu yang merupakan dedengkot teroris yang sangat luar biasa ya. Bahkan itu lebih awal daripada Amerika menangkap Osama bin Laden. Jadi kadang-kadang kemajuan teknologi ya tidak menjamin sesuatu bangsa itu bisa lebih maju, lebih hebat begitu. Saya ke Pak Saud Usman kembali. Pak Saud, kalau sejauh ini dari kerja intelijen sendiri dan juga mungkin penegak hukum lainnya yang sudah menemukan beberapa kasus teror yang mungkin belum sempat terjadi, apakah memang ini cenderung ada indikasi ke arah teroris, Pak?
Jadi kita informasi sekecil apapun kita tampung. Demikian juga aparat kita di lapangan, baik dari tingkat RT RW, Babinsa, Babin Kamtibmas kita berdayakan. Sehingga perkembangan situasi apapun di lapangan yang ada dilaporkan secara berjenjang, sehingga bisa diambil langkah-langkah antisipatif. Sehingga diharapkan tidak berkembang dan juga bisa kita mencegah dan bahkan bila perlu kita bisa melakukan penangkapan terhadap mereka sebelum mereka melakukan penyerangan. Baik. Pak, seberapa masif kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan teror di Indonesia sendiri, Pak, belakangan ini kemudian? Kita sekecil apapun informasi kita tampung dan nantinya akan dinilai oleh tim analis apakah nilai informasi tersebut sudah sangat bernilai atau masih perlu didalami. Sehingga disinilah peran daripada aparat-aparat di lapangan agar betul-betul mereka jeli dan juga kita update. Artinya fungsi deteksi dini ini kita perankan sekali sehingga bisa kita menemukan berbagai hal-hal yang bisa mungkin terjadi. Kenapa? Kalau suatu kejadian dibiarkan, dia akan berkembang dan selanjutnya dia bisa melakukan terjadi suatu penyerangan-penyerangan. Oleh karena itu sedini mungkin berbagai informasi yang ada ini kita tampung dan juga diambil upaya antisipatif sehingga tidak terjadi dan juga mereka tidak kesempatan untuk berbuat. Mereka sudah ada niat dan bila mana ada kesempatan mereka akan berbuat. Dan sekarang ini kita upayakan meniadakan kesempatan itu dan syukur-syukur kita bisa menghilangkan niat itu dengan cara merubah mindsetnya agar tidak lagi mendukung kegiatan terorisme tapi dia mengarah kepada suatu tindakan yang rahmatan lil alamin. Baik, Pak Saud, ada beberapa hal kemudian juga yang disoroti seperti ada beberapa napi kita yang terkait dengan kasus teroris yang kemungkinan akan bebas dalam waktu dekat. Kemudian juga ada ratusan warga negara Indonesia yang rencananya akan pulang dari Suriah dan Irak dan ini dianggap sebagai hal-hal yang bisa menjadi ancaman lebih konkret di dalam negeri kita. Seberapa signifikan peningkatan pengawasan intelijen kita, Pak? Dalam rangka untuk mengantisipasi perkembangan radikalisme terorisme Indonesia ini, pemerintah Indonesia ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama pendekatan hard approach, pendekatan law enforcement. Sejak dari aspek deteksi dini, kegiatan-kegiatan pencegahan, patroli, penjagaan, pengawalan. Dan bahkan bisa kita lihat sekarang di bandara-bandara, SOP pengamanan yang ada dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Ini merupakan upaya preventif pencegahan kita agar nantinya bisa kita menemukan bila mana ada suatu niat yang akan mereka gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan radikalisme terorisme. Kemudian juga bila mana terjadi suatu kejadian kita proses hukum yang berlaku. Sedangkan aspek yang kedua dari aspek deradikalisasi terhadap teroris dalam penjara. Napi teroris dalam penjara kita laksanakan kegiatan. Pertama, kegiatan identifikasi kita untuk mengetahui persis bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya dan juga lingkungannya, termasuk juga jaringannya. Di samping itu kita melaksanakan kegiatan reedukasi, kegiatan rehabilitasi dan juga resosialisasi berupa pelatihan-pelatihan supaya mereka nantinya siap kembali ke masyarakat. Di samping itu juga kepada yang potensial menjadi teroris, seperti keluarganya, pendukung-pendukungnya, simpatisannya. Juga kita laksanakan kegiatan baik yang bersifat identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan juga resosialisasi. Sedangkan kepada masyarakat umum yang belum terpapas terhadap bahaya terhadap ajaran-ajaran radikalisme terorisme ini, kita laksanakan kegiatan counter radikalisasi. Kita berikan pemahaman-pemahaman, kita laksanakan dialog-dialog, kita datangkan berbagai ulama, sehingga mereka paham betul dan tidak terpengaruh kepada kelompok radikalisme terorisme ini. Baik. Dan juga saat ini, karena penyebaran paham-paham radikalisme terorisme ini banyak melalui sosial media, kita laksanakan kegiatan media literasi. Artinya kepada masyarakat juga kita himbaukan, bila mana ada melihat konten yang bermuatan negatif, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2014, bisa melaporkan kepada Dijen Aptika untuk diblok. Baik. Demikian juga untuk Kementerian Kelembagaan juga bisa mengajukan laporan. Di samping itu juga BNPT dalam rangka untuk kita sharing meneruskan informasi ini, kami juga membuka 3 website. Pertama, damailahindonesia.com
yang kedua jalandamai.org, dan yang ketiga bnpt.go.id. Di sini kita sharing kepada masyarakat, informasikanlah, kita bisa tukar informasi, meluruskan berbagai informasi di sosial media sehingga masyarakat bisa menerima informasi itu, tidak hanya mendapatkan informasi yang mengajak kepada radikalisme terorisme, tapi juga bagaimana meluruskan informasi yang menyimpang tersebut. Baik, Pak Saud, saya kembali ke Pak Al-Haidar. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Saud, sepertinya pengamanan dan pengawasan cukup ditingkatkan dan lebih intens begitu. Tapi apakah itu cukup kemudian, ataukah ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh para teroris ini sendiri? Mengingat modus mereka dari tahun ke tahun semakin inovatif lah begitu. Iya, sebenarnya itu sudah semua ya, sudah masuk dalam gambaran tentang kontra terorisme ya. Gambaran tentang kontraterorisme itu dari berbagai negara kan. Kalau di Amerika disengagement, kalau di Singapura itu disebut moderasi, kalau di Indonesia disebut deradikalisasi. Dan program kontra radikalisasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini sudah sangat bagus. Tapi kan dulu dipersiapkan untuk kontra radikalisasi dari ideologi yang disebarkan oleh Al-Qaeda. Sekarang kan muncul non Al-Qaeda, bahkan ada ISIS yang namanya itu anti Al-Qaeda, berseberangan mereka dengan Al-Qaeda. Bahkan antara jamaah-jamaah teroris yang ada di Indonesia itu kan jamaah yang lebih banyak menggunakan wacana-wacana ataupun ideologi Wahabi dari Al-Qaeda. Sementara ISIS Wahabi juga, tapi Wahabi takfiri yang lebih anti Al-Qaeda. Jadi dua-duanya itu sebenarnya saling serang mereka. Jadi perlu memang bukan dikembangkan. Sebenarnya programnya sudah ada dan sudah bagus di BNPT dan sudah banyak dibahas, diurai, dievaluasi dan direview di berbagai jurnal internasional, terutama dari St. Andrews University, Journal of Terrorism itu banyak program BNPT memang sangat bagus ya. Dan saya melihat bahwa ada satu program yang kontra radikalisasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut karena ini kan ideologinya sudah berbeda. Tadinya Al-Qaeda, sekarang ISIS. Nah, ISIS ini perlu penerapan tambahan. Apa yang spesial kemudian dari ISIS ini sendiri, karena kita tahu program deradikalisasi ini juga sempat diterapkan beberapa negara dan bisa kita lihat ada yang berhasil, ada juga yang tidak begitu. Yang tidak berhasil. Pak Al-Haidar. Dan untuk tingkat keberhasilan di Indonesia itu sudah cukup bagus ya, 80-90% lah. Nah, yang perlu memang dilakukan itu adalah counter discourse ataupun kontra wacana. Seseorang itu kan masuk menjadi teroris itu kan karena wacana, karena ideologi, karena pemahaman dia tentang negara Islam, tentang khilafah, tentang baiat, tentang macam-macam lah, yang merupakan tema-tema sensitif yang jarang sekali bisa dibahas secara terbuka oleh ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Karena itu kan wacana-wacana Islam politik yang sangat sensitif sifatnya dan jarang sekali juga bisa dibahas di kampus universitas ataupun pusat-pusat penelitian. Dan saya kira hal-hal yang seperti ini memang harusnya diperdalam oleh BNPT. Dan Pak Saud Usman saya kira sebagai orang yang pernah berpengalaman menjadi Kadensus, kepala Densus ya, 88 di Indonesia, memahami betul tentang situasi ini. Bahwa wacana itu kalau sudah diserang wacana sebenarnya mereka sudah lumpuh. Jadi software dari teroris itu ya wacana. Mereka menggunakan hardware apapun bisa. Tapi yang menginstall softwarenya itu kan, jangan sampai kita lupa membuat software yang bisa menyerang pemahaman ideologi mereka itu. Iya, karena kalau kita lihat mereka cukup fanatik juga ya, Pak Haidar, dengan ajaran ataupun aliran yang mereka tekuni. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, begitupun bersama Pak Saud Usman. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.